Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ramansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Pancasila. Seperti kita ketahui, butuh proses yang panjang sampai akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan menjadikannya sebagai sejarah terpenting bagi negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Bermula dari pidato Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara, pada tanggal 29 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal sebagai BPUPKI mengadakan rapat bertema dasar negara. Namun hingga beberapa hari rapat berlangsung belum bisa menghasilkan titik terang mengenai dasar negara. Insinyur Soekarno diberikan kesempatan memberikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam pidatonya, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Dari hasil usulan gagasan tersebut, BPUPKI memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Melalui diskusi antara panitia kecil dan BPUPKI, terbentuklah panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 termasuk Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sejarah singkat Pancasila tersebut, hari lahirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni. Dan sejak tahun 2017 tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Di sini kita sebagai bangsa Indonesia harus menanamkan serta mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Mengingat Pancasila itu adalah pedoman bagi kita untuk berbangsa dan bernegara. Baik, saya akan menampilkan video cuplikan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Berikut adalah videonya. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sekian penjelasan singkat saya mengenai sejarah singkat Pancasila. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih.